Shalom, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Robinson Baka, SPD, NIM 2512139. Saya mahasiswa PPG, guru tertentu, tahun 2025. Program studi Pendidikan Geografi, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melakukan praktik video pembelajaran di SMAK Pelita Harapan W. Patola dengan materi letak luas dan batas wilayah Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan ya. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang siswa untuk pimpin kita di dalam doa. Ada yang bersedia? Ada, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan doa dan harapan hadirat Tuhan. Tuhan, Tuhan menjaga hidup kami dari berbagai masing-masing hingga kami tiba di tempat ini dengan penuh dan selamat. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami yang anak-anakmu mau melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang masih tersisa di hari dan masa hari. Mari Tuhan tentu sertai kami hingga apapun yang kami kerjakan sentar boleh selesai dengan benar. Hari ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, terima kasih. Dan kita beri aplaus dulu. Ya, sekarang kita absen ya. Ya, Pak. Arno Rondo, ada Pak Gideon Nono, ada Pak Mariana Ikeli, Hadir. Anita Momo. Hadir, Pak. Ya, baik. Sebelum kita mulai materi yang baru, Pak Guru mau tanya tentang materi minggu yang lalu, toh? Ya, Pak. Nah, kira-kira materi minggu lalu itu seperti apa? Menentukan letak astronomis Indonesia. Ya, jadi materi kita minggu lalu adalah menentukan letak astronomis Indonesia. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak tentang letak astronomis Indonesia? Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Kalau tanya lagi tentang letak astronomis Indonesia, kira-kira berada di antara berapa derajat? Satu orang, angkat tangan. Ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. ya. Kalau di Indonesia berada di atas bawah garis Khatulistiwa. Nah, di Indonesia ada beberapa pulau besar yang dilalui oleh Garis garis khatulistiwa. khatulistiwa. Ada yang tahu pulau-pulau apa saja? Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ya, jadi pulau-pulau di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa adalah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Jadi ada 3 pulau, ya. Di materi yang baru, Pak Guru mau menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan letak geografis Indonesia. Menentukan apa? Letak geografis Indonesia. Yang kedua, menghitung luas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ya? Yang ketiga, mengidentifikasi batas-batas wilayah Indonesia dan darat dan laut. Ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk di materi yang baru ya, tentang letak geografi. Kira-kira ada yang tahu tidak tentang letak geografis?
Ya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Ya. Jadi letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Nah, maksud dari berada di posisi wilayah yang lain itu seperti apa? Ada yang tahu? Posisi terhadap wilayah yang lain adalah letak Indonesia dengan negara lain. Karena Indonesia itu berada di antara beberapa negara, Pak. Nah, selain itu lagi, Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Jadi, nah, selain itu lagi, Indonesia juga berada di antara dua samudra. Coba. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, jadi Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Hindia. Dan itu juga letak geografis Indonesia membuat Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dunia. Ada yang tahu Indonesia itu berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dunia? Apa keuntungannya? Keuntungannya keanekaragaman budaya di Indonesia. Ya, itu adalah salah satu keuntungan dari Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia. Keuntungan bagi Indonesia berada di dalam atau di jalur perdagangan dunia adalah kita bisa mengekspor atau mengimpor barang dari dalam dan luar negeri. Jadi itu adalah salah satu keuntungan dari Indonesia. Apa yang kita ekspor adalah sumber daya alam dari Indonesia. Jadi kata ekspor adalah kita menjual atau mengirim barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi sekarang kita masuk di letak geologis Indonesia. Tapi tadi sudah paham kok tentang letak geografis Indonesia? Nah, coba saya tanya satu orang lagi. Kalau masih ada yang ingat tadi tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu seperti apa? Tadi bisa Pak? Ya. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Ya. Jadi letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Jadi Indonesia ini terletak di antara beberapa negara. Selain itu juga Indonesia terletak di antara dua benua. Selain itu lagi Indonesia juga berada di antara dua negara. Jadi Indonesia ini berada di perantara negara samudra dan benua. Jelas ya? Jelas. Nah, di sini ada pengaruhnya juga letak geografis Indonesia. Yaitu tadi yang saya bilang tentang mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim hujan. Membuat Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dunia. Adanya keanekaragaman budaya di Indonesia. Itu adalah dampak letak geografis Indonesia. Letak geologis, ya? Ada yang tahu tentang letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu negara dilihat dari keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya serta fenomena geologis di sekitarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang letak geologis, kita berbicara tentang apa coba? Jadi kalau kita berbicara tentang letak geologis, kita berbicara tentang fenomena-fenomena yang sering terjadi di dunia. Contohnya, fenomena yang sering terjadi, fenomena geologis.
Ada yang tahu? Gempa bumi. Gempa bumi. Gunung Merapi. Gunung Merapi. Longsor. Tanah longsor. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang disebut geologis. Jadi letak geologis adalah letak suatu negara berdasarkan keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya serta fenomena geologis di sekitarnya. Nah, Indonesia ini terletak di antara pertemuan dua lempeng dan lempeng Australia. Nah, dengan letak geologis Indonesia ini ada negatif, ada positifnya juga, ya kan? Negatif, banyak terjadi gempa bumi dan bencana alam, ya kan? Nah, itu negatifnya. Selain itu lagi, positifnya, Indonesia kaya akan tambang mineral. Tambang mineral yang dimaksud adalah Air. bukan minyak bumi. Jadi itu kalau dikelola dengan baik itu akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. untuk Indonesia. Itu kalau dikelola dengan baik, toh, itu positifnya. Selain itu lagi, unsur hara, abu vulkanik dari letusan gunung berapi itu dapat menyuburkan tanaman. Itu hal positifnya. Yang berikut, memiliki potensi geotermal. Ada yang tahu geotermal? Geotermal sama dengan pembangkit listrik bertenaga panas apa? Matahari. Bertenaga panas bumi. Jadi geotermal ini adalah pembangkit listrik bertenaga panas bumi. Gitu. Sekarang kita lanjut di luas wilayah Indonesia. Kita lanjut di mana? Luas wilayah Indonesia. Sekarang kita lanjut di luas wilayah Indonesia. Kira-kira saya mau tanya sedikit. Kira-kira Indonesia sering dijuluki dengan negara apa? Ada tahu? Ada tahu? Indonesia itu sering dijuluki dengan negara apa? Negara apa? Ada yang tahu negara apa? Negara kepulauan. Negara kepulauan karena begitu banyak pulau di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri memiliki beberapa pulau yang begitu banyak dengan jumlah. Ada yang tahu jumlah pulau di Indonesia? Ada yang tahu jumlah pulau di Indonesia? Ada yang tahu? Ya? 17.540 pulau. Berapa? 17.540 pulau. Ya, jadi jumlah pulau di Indonesia adalah 17.540 pulau. Jadi sehingga Indonesia itu dijuluki negara kepulauan. Dari 1000 pulau ada yang sudah bernama dan belum bernama, ya Pak? Ya. Jelas ya kan? 13.466 pulau. Itu pulau yang sudah bernama. Sedangkan pulau yang belum bernama, ada yang tahu jumlahnya berapa? 4.038. 4.038 pulau yang tak bernama. Nah, sekarang kita berbicara tentang luas wilayah Indonesia.
dari luas perairan Indonesia. Kita mulai dari luas perairan Indonesia. Kira-kira ada yang tahu luas perairan Indonesia? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Ada yang tahu tentang luas perairan Indonesia? Luasnya berapa? Ya, coba. 6.319.222 kilometer persegi. Ya. Itu luas apa? Luas perairan Indonesia. Ya, luas perairan Indonesia. Jadi luas perairan Indonesia itu 6.315.222 kilometer persegi. Nah, sekarang kita lanjut di luas daratan Indonesia. Ada yang tahu? Luas daratan Indonesia. Ya. 1.913.578 kilometer persegi. Ya. Jadi luas daratan Indonesia sebesar 1.913.578 kilometer persegi. Kalau wilayah laut, batas laut, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara apa saja? India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia, dan Indonesia. Jadi batas wilayah laut Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, jadi itu ada 10 negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Jelas semua tadi dong? Jelas. Batas daratan suatu negara. Batas daratan suatu negara itu ada 3 bentuk, yaitu batas-batas apa tadi? Ya, batas alamiah, batas buatan, dan batas geografis. Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Kira-kira apa dampaknya pulau-pulau di Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa? Dampak dari pulau-pulau di Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. ya, jadi dampak dari pulau-pulau di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa yaitu memiliki musim hujan dan kemarau. Hal ini menciptakan keanekaragaman hayati. Ya, memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki kelembapan yang tinggi, memiliki hutan hujan tropis yang luas. Nah, itu dampak dari beberapa pulau di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Jelas, Pak? Jelas. Untuk itu, kalau memang sudah jelas, Pak minta untuk kita membuat kelompok untuk kita kerja. Tugas kelompoknya buat dalam bentuk 3 kelompok. Dampak dari letak geografis Indonesia dan dampak dari letak geologis Indonesia. Nah, ini ada beberapa soal di sini ya.
Jadi waktu 15 menit ya. Sudah semua? Ya. Dari sini? Ya. Jadi yang pertama itu kita presentasikan dulu yang dampak dari letak geografis Indonesia. Satu orang berdiri. Dari sini cek kelompok. Di depan saya presentasikan di depan. Ya, satu-satu. Satu-satu. Tentang letak geografis Indonesia. Dampak letak geografis Indonesia. Seperti dijelaskan sebelumnya, posisi negara yang strategis membuat Indonesia bisa dengan mudah menjalani kerjasama dengan negara lain. Kerjasama bisa dalam banyak hal, termasuk kerjasama perdagangan yang berdampak pada ekonomi masyarakat dan negara. Jadi, posisi geografis Indonesia membuat negara ini bisa meningkat perekonomian dengan lebih baik. Ya, kelompok lain lagi. Letak geografis. Letak geografis Indonesia. Dampak letak geografis Indonesia dapat dirasakan dalam berbagai bidang. Tidak hanya itu, strategisnya wilayah Indonesia membuat negara ini sudah memiliki keindahan alam yang sangat unik dan beragam. Ya, kita beri aplaus dulu. Yang berikut. Letak geografis, ayo. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua.
Asia dan Australia, dan 2 samudra, Pasifik dan Hindia. Memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat, yaitu sebagai jalur perdagangan dan pembayaran dunia strategis, keragaman budaya yang tinggi, memiliki 2 musim dan iklim tropis, serta kaya akan sumber daya alam. Namun, letak ini juga menimbulkan tentang seperti risiko bencana alam, banjir karena longsor, kebakaran hutan, persaingan global, dan potensi pasar gelap akibat lalu lintas perdagangan yang lama. Nah, ini kenapa dulu, Bang? Nah, terima kasih. Nah, sekarang tentang letak geografis, aku mau jelaskan lagi. Karena letak geografis itu mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim hujan dan panas pada musim kemarau. Nah, dampak dari geografis Indonesia ini, letak geografis Indonesia ini membuat Indonesia terasa di posisi silang lalu lintas perdagangan di dunia. Dalam yang mengajar kita pada hari ini, Pak Guru mau kasih tugas nomor 1. Jelaskanlah sebutkanlah luas dan batas wilayah Indonesia. Nah, jadi pekerjaan di rumah, ingat minggu depan harus kumpul, ya? Ya, Pak. Ya, sebelum kita pulang, saya minta 1 orang untuk pimpin dan selain doa, pimpin dalam lembaran 1 lagu dulu. Maju depan. Siapa bersedia? Nah, mau menyanyi lagu apa? 1, 2, 3. Ya Tuhan, setiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mari kita berdoa. Sungguh kami panjatkan doa di hadapan hadirat mulia Tuhan, karena Tuhan telah menjaga kami dari awal kegiatan belajar mengajar kami hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Sebentar kami ya Tuhan, kami anak-anak mau Bapak Ibu guru mau pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, tuntun serta kami di perjalanan hingga kami boleh sampai ke rumah kami dengan penuh dan selamat. Ini doa kami ya Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu. Siap, semua. Siap. Siap.